Halo Dracindo Lovers, berjumpa lagi dengan Mimin kali ini. Di perjumpaan kali ini, Mimin akan membahas 10 drama siansia dan fantasi terbaik tahun 2019. Apakah kalian sudah mengikuti dunia perdracinan di tahun itu? Oke, supaya tidak berlama-lama lagi, lebih baik langsung saja kita bahas. Sebelumnya pastikan kalian jangan sampai lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi kalian dengan tekan tombol lonceng. 因为他陷入与6界苍生为敌的境地。吃了。 10. Novoland, Eagle Flag. Lu Guichen adalah pewaris suku nomaden Qingyang, dan dikirim ke Tanah Timur sebagai sandera. Dia bertemu Jie, anak haram yang tidak disukai yang sedang berlatih untuk menjadi seorang pejuang, dan Yuran, putri dari suku bersayap. Ketiganya menjadi teman dekat, dan perasaan anak laki-laki itu terhadap Yuran segera berubah menjadi romansa cinta. Pada saat yang sama, Panglima Perang Ying Wuyi yang kuat telah mempertahankan kendali yang kuat atas perintah kaisar, memberinya kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya atas para bangsawan. Lu Guichen, Jie, dan Yuran memutuskan untuk bergabung dalam pertempuran melawan Ying Wuyi di celah Sangyang, tetapi tanpa sepengetahuan mereka, konspirasi yang lebih gelap belum terungkap. Dibintangi oleh Liu Haoran sebagai Lu Guichen, Song Zuer sebagai Yuran, dan Chen Ruoxuan sebagai Jie. Sembilan. Once Upon Time in Lingjian Mountain. Sebuah kisah yang mengikuti Wang Lu, seorang jenius muda, yang memasuki sekte pedang roh dan memulai perjalanan yang tidak biasa menuju kultivasi abadi. Sekte pedang roh didirikan pada tahun 4233. Selama bertahun-tahun menghasilkan keajaiban seni bela diri, telah dilulukan sebagai salah satu dari 5 sekte besar. Saat 9 benua menghadapi krisis, seorang jenius bernama Wang Lu bergabung dengan sekte pedang roh dan berada di bawah pengawasan Wang Wu. Terlepas dari kecantikan Wang Wu, usia sebenarnya adalah ratusan tahun. Terkenal karena memiliki lidah yang tajam dan temperamen yang tidak menentu, dia dan muridnya Wang Lu terlibat dalam pertengkaran tanpa akhir sambil berjalan dengan susah payah untuk menjadi orang bijak terkuat di semua negeri. Dibintangi oleh Sukai sebagai Wang Lu, dan Sandrin Pina sebagai Wang Wu. 8. The Legend of White Snake. Roh telah berjalan tanpa diketahui melalui dunia fana sejak awal waktu. Bagian dari dunia ini, namun terpisah, makhluk abadi ini dianggap sebagai legenda oleh manusia di sekitar mereka. Tapi apa yang terjadi ketika kedua dunia ini bertabrakan? Diprovokasi oleh tindakan manusia yang tampaknya licik, roh ular purba menjelma menjadi manusia, untuk membuktikan bahwa seseorang itu adalah penipu. Yakin dia melakukan kebaikan dunia, Bai Suzhen menantang Suxian untuk kontes keterampilan, tapi apa yang dimulai sebagai persaingan sengit segera berubah menjadi semangat membara. Menghadapi tantangan dari segala sisi, cinta Bai Suzhen dan Suxian diuji berkali-kali. Dibintangi oleh Yu Menglong sebagai Suxian, Ju Jingyi sebagai Bai Suzhen, Xiao Yan sebagai Xiao Qing, dan Tim Pei sebagai Fa Hai. 7. Listening Snow Tower. Sebuah kisah yang mengikuti Master Menara Salju. Dia adalah ahli seni bela diri yang dikenal sebagai naga di antara manusia dan dia dikenal sebagai putra iblis darah. Sekte Baiyu adalah racun bagi umat manusia dan sumber bencana di dunia persilatan. Baidi, Sugu, dan Sumo yang merupakan 3 dari seni bela diri yang paling kuat, ahli di Wulin bergandengan tangan dengan Xiao Sehui untuk mengalahkan Baiyu. Hualian, pemimpin sekte Baiyu, menggunakan bel suci untuk mengganggu pikiran Sumo, mencoba memaksanya untuk membunuh putrinya dengan tangannya sendiri, tetapi dia mengambil nyawanya sendiri.
Bai Di menerima putri yatim piatu sumo, Su Jingrong sebagai muridnya. Dia tumbuh bersama saudara laki-lakinya Qin Lan, Qing Yu dan murid kesayangan Sugu, Xiao Yiqing yang merupakan putra dari Xiao Sehui. Ketika Jingrong menemukan bahwa dia dikutuk dengan takdir yang membawa kemalangan bagi orang lain, dia diliputi rasa bersalah. Su Jingrong membawa Blood Rose Sword milik ayahnya untuk bergabung dengan Listening Snow Tower. Bersama dengan Tuan Muda Xiao Yiqing, mereka melawan Sekte Baiyu. Dibintangi oleh Qin Junji sebagai Xiao Yiqing, dan Yuan Bingyan sebagai Su Jingrong atau Qingming. Love Better Than Immortality. Di tahun 2196, teknologi sudah sangat maju, sehingga apa yang dulunya dianggap luar biasa, seperti keabadian, kini menjadi biasa saja. Tidak puas dengan hidupnya, Chunhua setuju untuk mengambil bagian dalam petualangan yang paling tidak biasa, menyerahkan keabadiannya untuk kesempatan mengalami cinta sejati. Setelah terbangun di dunia yang sama sekali berbeda, dan diberitahu bahwa cinta sejatinya akan menjadi orang pertama yang dilihatnya, saat pertama kali membuka matanya di dunia baru ini, Chunhua percaya bahwa Xiao Bai adalah takdirnya. Tapi mengapa sangguan Ciuyu terus menghalangi jalannya, dan apakah dia melakukan hal yang benar dalam melepaskan keabadiannya untuk menemukan cinta sejati? Dibintangi oleh Zhao Lu sebagai Chunhua, dan Li Hongyi sebagai sangguan Ciuyu. 5. Young Blood. Sebuah kisah yang terjadi selama masa pergolakan ketika Song Utara dan Xia Barat sedang berperang. 6 orang muda menjalani pelatihan menjadi mata-mata untuk membela negara mereka. Selama masa pemerintahan Kaisar Renzong dari Song, secercah kejayaan Song Utara diselimuti oleh bahaya yang mengancam. Mata-mata telah menyusup ke ibu kota untuk mengumpulkan intelijen dan melemahkan pengaruh politik keluarga kekaisaran. Dalam urutan untuk mengakhiri perang, sekelompok pahlawan muda menjalani seleksi dan pelatihan yang ketat. Yuan Zongxin licik, pandai jalanan, dan memiliki teman di tempat rendah. Zhao Jian cerdik dan pemimpin alami. Wang Quan banyak membaca, cerdas, dan tidak pernah berbohong. Xiao Jing adalah pembawa perdamaian yang sering menyamar. Su Ying adalah petarung hebat yang berasal dari keluarga militer. Wei Yanei terhubung dengan baik karena statusnya sebagai putra Komandan Agung. Terlepas dari latar belakang dan kepribadian mereka yang berbeda, keenamnya mulai tumbuh sebagai tim melalui berbagai misi hidup dan mati. Dibintangi oleh Zhang Xincheng sebagai Yuan Zongxin, Zhou Yutong sebagai Zhao Jian, Wang Yuosuo sebagai Wang Quan, dan Su Xiaotong sebagai Beijing. 4. Sword Dynasty. Di Tiongkok kuno, Kerajaan Han telah berkuasa, tampaknya mengakhiri perang berdarah dan kerusuhan sosial selama puluhan tahun. Tapi tidak semua orang senang dengan status quo, apalagi Ding Ning. Ding Ning adalah seorang pemuda dari latar belakang yang sederhana, dirusak oleh penyakit kronis. Dia menyimpan dendam terhadap keluarga kerajaan baru dan bermimpi untuk menggulingkan mereka. Berbekal kecerdasan cepat dan keterampilan seni bela diri yang fenomenal, ia memulai misi balas dendam terhadap Heng Yang Agung. Tujuan tersumpahnya adalah untuk mengambil nyawa raja, dan dia berharap untuk mengumpulkan sekutu yang berpikiran sama untuk membantunya membentuk dinasti pedang yang suatu hari akan memerintah seluruh negeri. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan Zhang Sun Qiansu yang cantik, putri tertua dari seorang bangsawan berpengaruh. Dia juga terbukti sebagai pejuang yang mematikan, dan mungkin sekutunya yang paling kuat. Bisakah keduanya membentuk aliansi yang tidak terduga, dan dapatkah hubungan mereka berkembang menjadi romansa? Akankah Ding Ning dan dinasti pedang berhasil dalam upaya berani mereka untuk merebut kekuasaan? Akankah dia mengalahkan kerajaan Heng?
Atau akankah keluarga kerajaan yang berkuasa terbukti terlalu kuat? Dibintangi oleh Li Xian sebagai Ding Ning, dan Li Yitong sebagai Zhang Sun Qiansu. 3. The Legends. Saat mencoba mengambil pedang Wanjun pendahulunya, Lu Xiaoyao disergap oleh 10 sekte abadi dan mati. Dia keliru percaya terhadap Li Chenlan, yang merupakan sekutu terbaiknya, terkait dengan insiden tersebut setelah dia diturunkan menjadi putra Raja Iblis. 5 tahun kemudian, Li Chenlan telah mengambil alih posisi pemimpin sekte Wanlu, dan Zhao Yao memutuskan untuk membalas dendam. Dia sekarang adalah roh, memiliki tubuh Qin Ziyan, seorang murid perempuan dari sekte abadi, dan dengan bantuan tubuh yang baru diperoleh, dia menjadi murid langsung dari Mo Qing alias Li Chenlan dengan tujuan membunuhnya. Tapi hal-hal tidak berjalan seperti yang dia rencanakan, ketika dia perlahan mulai jatuh cinta padanya. Sementara itu Jiang Wu, seorang pemuda ambisius, ingin membunuh Li Chenlan dan menjadi pemimpin sekte. Dia tertarik pada Ziyan. Apa yang akan terjadi ketika hidup mereka diintervensi? Akankah Zhao Yao bisa mendapatkan kembali tubuhnya dan menjadi pemimpin sekte lagi? Bagaimana nasib Qin Ziyan, yang tubuhnya dimiliki Zhao Yao? Kisah cinta dan benci dimulai. Dibintangi oleh Bai Lu sebagai Lu Zhao Yao, dan Su Kai sebagai Mo Qing atau Li Chenlan. 2. Love and Destiny. Sebuah kisah cinta antara dewa perang dan seorang gadis muda yang keberadaannya dapat membahayakan dunia. 50.000 tahun yang lalu, Jiu Chen, yang dikenal sebagai dewa perang, jatuh tertidur lelap setelah menyegel Raja Iblis. Ling Xi secara tidak sengaja membangunkannya dari tidurnya dan mereka jatuh cinta. Diketahui bahwa Ling Xi dilahirkan dengan racun jahat yang dapat membantu Raja Iblis membebaskan diri dan membiarkan suku Iblis naik ke tampuk kekuasaan. Jiu Chen menolak untuk membunuh orang yang tidak bersalah dan mencoba mengubah nasib Ling Xi. Melalui dorongan Jiu Chen, Ling Xi yang dulu polos dan naif berubah menjadi pemimpin pemberani dalam perang melawan kejahatan. Dibintangi oleh Chang Chen sebagai Jiu Chen, dan Nini sebagai Ling Xi atau Lin Mo. 1. The Untime. Wei Wuxian dan Lan Wangji, dua murid berbakat dari klan yang dihormati, bertemu selama pelatihan kultivasi dan secara tidak sengaja menemukan rahasia yang disembunyikan dengan hati-hati selama bertahun-tahun. Mengambil warisan nenek moyang mereka, mereka memutuskan untuk menyingkirkan dunia dari ancaman yang tidak menyenangkan. Namun dalam pergantian peristiwa yang dramatis, Wei Wuxian meninggal. 16 tahun kemudian, Wei Wuxian dihidupkan kembali melalui ritual pengorbanan diri. Dia menyembunyikan dirinya di balik topeng dan mengambil identitas pemanggilnya. Segera, Wei Wuxian bersatu kembali dengan Lan Wangji dan mereka mulai bekerja sama untuk memecahkan misteri masa kini dan mengungkap kebenaran di balik peristiwa di masa lalu. Dibintangi oleh Xiao Zhan sebagai Wei Wuxian, dan Wang Yibo sebagai Lan Wangji. Itulah 10 drama siansia dan fantasi terbaik tahun 2019 by Dracindo ya Besti. So, dari 10 drama tersebut adakah drama favorit kalian? Oke Besti, sampai jumpa di video selanjutnya.